Kaggle terkenal dengan kompetisi data dengan hadiah yang bisa mencapai jutaan US dollar. Karena biasa dibuat untuk kompetisi, banyak data scientist yang udah jago berkumpul di sini. Kadang ini membuat orang-orang yang baru mau belajar jadi minder untuk bergabung, apalagi berpartisipasi di event-event kompetisi di Kaggle ini. Tapi sejak dibuat pada tahun 2010, Kaggle sudah berevolusi jadi nggak cuma tempat kompetisi data science aja, tapi juga tempat para data scientist dan machine learning enthusiast belajar dan bereksperimen. Di sana, setiap pengguna bisa menemukan dataset dan membuat model langsung di websitenya. Jadi, kalian nggak perlu pusing men-setting laptop kalian seperti install Python, Jupyter Notebook, dan lain-lain. Kalian bisa langsung ngolah data di website itu. Makanya, kali ini gue akan membahas fitur-fitur yang ada di website Kaggle, supaya kalian bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas gratis yang disediakan di website ini. Selamat datang di channel Sasono Tahsbula. Buat kalian yang baru ketemu channel ini, di sini gue membahas berbagai hal mengenai data analytics. Jadi, kalau kalian tertarik dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe langsung di channel ini. Karena Kaggle merupakan platform belajar data science, jadi disarankan kepada kalian untuk memilih salah satu bahasa program yang biasa dipakai di data science. Biasanya Python dan R. Gue rekomendasiin kalian untuk pilih Python. Apalagi buat kalian yang masih pemula dan baru mengenal bahasa pemrograman. Karena Python itu bahasa program yang general purpose. Artinya, bisa digunakan untuk berbagai macam, nggak cuma data science aja. Tapi kalau kalian yang udah pernah kuliah dan punya pengalaman ngoding pakai R misalnya, jadi ya udah lanjutin aja karena R juga banyak digunakan untuk data science. Tapi memang di website Kaggle ini, tutorial bahasa Python itu lebih lengkap, mulai dari basic sampai dengan membuat model AI atau machine learning. Kemudian, kalian bisa belajar bahasa program yang sudah disediakan langsung di website ini. Tinggal klik menu Learn, dan kalian akan menemukan banyak pilihan course yang tersedia di website itu. Dan menurut gua, ini udah cukup lengkap, mulai dari basic Python, data analisis, data visualisasi, sampai machine learning. Dan memang course ini didesain supaya kalian punya pengetahuan yang memadai untuk mulai praktekin langsung di website Kaggle ini. Dan yang paling menarik, setelah kalian menyelesaikan course tadi, kalian bisa mendapatkan Certificate of Completion secara gratis dan nggak ada biaya apapun. Dan sertifikat ini juga bisa di-share di sosial media kalian. Selain course, di sini juga ada guide yang dibuat oleh anggota komunitas Kaggle dan ini bisa menjadi suplemen tambahan untuk memperkaya pengetahuan kalian. Selanjutnya, kalau kalian udah menyelesaikan semua course yang ada, kalian bisa langsung mempraktekannya. Tapi gue sarankan ke kalian untuk melihat notebook yang udah ada dan coba ikutin step by step-nya. Caranya, kalian tinggal klik menu code dan kita akan menemukan banyak referensi notebook yang ada di Kaggle. Kita bisa belajar dari dataset yang cukup populer di Kaggle, itu misalnya dataset Titanic. Kalian tinggal cari aja dengan ketik di kolom search public notebook, Titanic, kemudian pilih salah satu notebook Titanic yang tersedia. Notebook ini nantinya bisa jadi acuan kalian kalau misalnya stuck ketika mencoba bikin model sendiri dengan dataset Titanic. Notebook yang gue rekomendasikan adalah notebook Titanic Data Science Solution dari Manav Sehgal. Ini adalah salah satu notebook yang bagus karena dia menjelaskan setiap tahapannya dengan mudah dimengerti dan dengan struktur yang rapi. Jadi cocok banget buat kalian yang belajar sendiri. Setelah selesai mempraktekkan dengan notebook ini, gue sarankan kalian mencoba lagi dengan notebook-notebook yang berbeda. Sampai kalian benar-benar paham strukturnya step by step bagaimana seorang data scientist membangun model. Dengan begitu, kalian akan belajar dasar-dasar eksplorasi data dan juga melatih model machine learning kalian. Notebook yang dipilih juga nggak harus akurasinya mendekati 100%. Yang penting, cara penyampaian dan step by step-nya jelas dan mudah dipahami. Karena tujuan kalian melihat notebook ini itu untuk belajar. Ketika kalian sudah mulai paham dan berpengalaman dengan notebook-notebook yang sudah ada, sekarang saatnya kalian membangun portfolio data science dengan notebook yang kalian bangun sendiri. Untuk membangun portfolio, kalian bisa memanfaatkan dataset yang sudah tersedia di website Kaggle ini. Caranya tinggal klik menu dataset dan kita akan menemukan banyak dataset yang tersedia di Kaggle. Gua nggak bisa rekomendasiin dataset yang spesifik untuk kalian, karena ini portfolio yang harus kalian bangun sendiri dan kalau bisa harus sesuai dengan permasalahan apa yang jadi concern kalian.
Atau bisa juga memilih dataset yang cocok dengan industri yang kalian tuju. Apakah kalian mau jadi data scientist di industri otomotif? Tinggal dicari aja dataset yang terkait dengan otomotif. Dengan ikut kompetisi, selain bisa membangun portfolio, kalian juga bisa mendapatkan hadiah yang lumayan besar. Bahkan, gue pernah dengar kalau beberapa data scientist bisa membiayai hidupnya dari kompetisi ini. Jadi, ya kerjaannya itu ikut kompetisi kagak terus. Apalagi di Indonesia, dengan memenangkan satu kompetisi aja, mungkin hadiahnya bisa cukup untuk biaya hidup setahun. Dan ini juga sangat cocok untuk kalian yang lebih suka praktek daripada hanya teori aja. Jadi jangan ragu untuk mencobanya, karena untuk ikut kompetisinya, kalian nggak perlu khawatir dengan biaya pendaftaran, karena semuanya gratis. Selain fitur-fitur yang tadi, ada juga fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk membangun network dengan anggota komunitas yang lain. Fitur ini ada di menu discussion, jadi kalian bisa membuat thread di forum, apakah itu untuk diskusi dengan topik yang umum atau bertanya dengan hal-hal yang spesifik. Kalau kalian suka sama postingan atau thread salah satu anggota komunitas, kalian bisa bertanya dengan cara mengirim email langsung ke mereka. Mungkin aja kalian akan ketemu partner yang bisa diajak kerjasama untuk ikut kompetisi misalnya. Atau bisa juga jadi kenalan untuk sharing tentang informasi data science ataupun seputar pekerjaan-pekerjaan yang lagi tersedia. Sekian video gua kali ini. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang data analytics, pastikan untuk subscribe di channel ini. Atau kalau kalian ada yang mau ditanyakan, bisa komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video gua berikutnya.